Ustadz, selama ini kita mengetahui bahwa Siti Aisyah atau istri Nabi itu merupakan seorang yang pencemburu dan sifat-sifat yang lainnya, Ustadz. Bahkan ada yang mengimplikasikan bahwa Siti Aisyah itu adalah gaul. Sebenarnya bagaimana karakter dari Siti Aisyah sendiri dan bagaimana kita harus memahaminya, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, yang pertama mungkin tidak usah pakai Siti, akhi. Ya. Ya. Jadi Siti Aisyah ini kurang tepat, ya. Namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mau bilang Ummul Mukminin, oke, ya. Aisyah radhiyallahu anha bukan kita katakan pencemburu. Apalagi kalau konotasinya negatif, ya. Tetapi memang hadis Nabi SAW atau banyak riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana cemburunya Aisyah. Menggambarkan itu. Cuman hadis-hadis ini yang menggambarkan tentang cemburu Aisyah harus diikuti dan dibaca sampai akhir, sampai tuntas. Ya. Contoh misalnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu dengan Sofiyah, istri Nabi SAW dari orang Yahudi. Karena Aisyah menganggap Sofiyah ini saingannya. Aisyah cantik, Sofiyah cantik gitu ya. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari perempuan Yahudi yang pendek itu. Ya. Beliau bilang begitu. Ini yang dinilai cemburunya Aisyah. Jangan sampai sini, baca riwayatnya. Yang penting dalam sebuah riwayat adalah bagaimana penyampaiannya Nabi. Kan gitu. Ini kan kasusnya Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan kata-kata kalau ditaruh di air lautan, rusak air laut itu. Saking besarnya bobot dosa ucapanmu ini. Apa yang terjadi? Apakah Aisyah ulangi? Belum ada satu riwayat setelah itu Aisyah kembali menghina lagi Sofiyah atau istri yang lain. Tidak ada. Berarti kan bukan masalah cemburunya Aisyahnya. Allah menjadikan Aisyah penyebab daripada tersebutkannya hadis Nabi tadi. Hukumnya di mana? Di hadis Nabi kan? Bukan di perbuatannya Aisyah. Nah, ini penting ya. Sehingga kita jangan salah. Pernah juga Nabi SAW mendengar salam di depan pintu rumah beliau, dua orang wanita mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW waktu dengar suara itu tiba-tiba berdiri dan menyambut depan pintu dengan sangat hormat gitu kan. Masuklah dua orang wanita sangat tua. Lalu Nabi SAW mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, layani kedua orang ini dengan baik. Aisyah pun layani dengan baik segala macam sampai pulang. Setelah pulang Aisyah pun tidak tanya siapa mereka. Setelah pulang Aisyah bertanya, Rasulullah, siapa dua orang itu? Kata Nabi SAW, yang satu saudarinya Khadijah. Jadi iparnya Nabi SAW, Khadijah sudah meninggal, ini saudarinya. Yang satu lagi sahabat dekatnya, Khadijah yang suruh dulu di Mekah sering mendatangi rumah kami. Tiba-tiba cemburunya Aisyah muncul, gitu kan? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anda masih mengenang seorang wanita Quraisy yang tua yang sudah masuk di kuburan. Begitu bahasanya. Sementara Allah sudah gantikan anda yang lebih baik, maksudnya dirinya gitu. Oke, sampai sini ini cemburunya Aisyah. Tapi apakah ini jadi hukum? Enggak. Kita lihat apa penyampaian Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan tidak pernah atau tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Dia beriman padaku di saat orang kufur. Dia berjuang untuk agama ini ya dengan hartanya. Khadijah mengeluarkan hartanya untuk membantu dakwah Nabi SAW. Dan aku diberikan keturunan oleh Allah melalui dia. Dari 7 orang anak Nabi SAW, 6 dari Khadijah, gitu kan? Maka setelah itu apa yang terjadi? Aisyah masih marah, cemburu? Karena dia tahu dirinya salah. Dan setelah itu tidak pernah lagi Aisyah membahas Khadijah. Gitu kan? Berarti kan yang harus kita lihat penyampaian Nabi SAW, gitu. Kalau saya biasa sebutkan dalam manajemen rumah tangga Islam ya teman-teman, salah satu dari 30 kiat mempertahankan rumah tangga yang saya sebutkan adalah kontrol cemburumu. Cemburu harus pada tempatnya. Gak boleh kan cemburu buta. Kapan dia pada tempatnya? Kalau terjadi pelanggaran agama. Pasangan antum selingkuh. Nah itu. Ya. Buat yang haram, nonton yang haram, dengar yang haram, pelanggaran agama. Antum cemburu karena agama Allah. Bukan cemburu buta. Cemburu sama mertua, cemburu sama ipar. Ini bukan pada tempatnya. Antum gimana caranya ngapus status mertua antum coba? Itu ibumu selalu lebih diperhatikan. Loh ibunya, gimana caranya hapus statusnya? Hah? Kan tidak mungkin.
Terlebih lagi antum sebagai anak mantu menjadi anaknya ibu mertua antum itu. Karena tidak ada dalam Islam namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Kalau antum cerai sama istri antum atau cerai sama suami, maka tetap aja ibunya dia dan ayahnya itu adalah mahram kita. Ya, ada mahram dan rahim. Tidak boleh kita menikah dengan mereka dan punya hak kekerabatan, itu disebabkan karena pernikahan. Itulah orang mertua. Jadi tetap antum boleh ketemu sama ibu istri antum, walaupun antum sudah cerai sama istri. Boleh salaman seperti ibu kita sendiri, selamanya. Begitu juga seorang akhwat cerai sama suaminya, tetap ayah suaminya adalah mahramnya dia. Boleh dia salaman. Itu hukumnya. Jadi kita nggak boleh cemburu sembarang sama mertua. Gitu kan. Kalau perlu kita dukung pasangan kita untuk berbakti sama orang tuanya, kan gitu. Berapa banyak rumah tangga jadi kacau karena istrinya selalu bilang, pilih saya atau ibumu. Ini gimana? Pastilah dia pilih ibunya. Nah, kecuali laki-laki yang lemah banget gitu ya. Yang butuh dikursuskan dulu. Ya. Pilih istrinya. Nggak mau silaturahim sama ibunya. Nggak mau angkat teleponnya karena takut sama istrinya. Ini luar biasa. Butuh masuk kursus sama saya dulu ya. Nah, tidak bisa. Harusnya dia bagaimana? Ya menunjukkan pada istrinya kalau ini ibu saya. Dan istrinya juga mengatakan, kalau perlu ingatkan, ayo kita ziarah ke ibu yuk, sudah lama nggak pergi. Misalnya, maksudnya dia mertuanya si perempuan ini. Dan insya Allah kalau seorang istri menjadi penyebab suaminya bakti sama ibunya, Allah juga akan kasih anak dia yang bakti sama dia. Tapi kalau dia jadi penyebab suaminya durhaka sama ibunya, nanti dikasih anak juga durhaka sama dia. Itu sunnatullah, sistem yang sudah Allah lakukan. Mata dinu tudan, sebagaimana kau bersikap kau akan disikapi, kan gitu. Hari ini kita jenguk orang sakit, kita besok sakit dijenguk. Hari ini kita bantu orang, besok kita dibantu. Hari ini kita gibah orang, besok kita digibah. Mau lari kemana? Gak bisa. Itu sistem yang Allah sudah buat. Kan gitu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan pasti kebaikan juga, kan begitu. Jadi poin-poin seperti ini harus benar-benar difahami teman-teman sekalian. Jangan cemburu sama ipar. Ipar itu saudara, saudari. Gak bisa dihapus. Walaupun mereka tidak punya hak mahram. Kalau kita menikah dengan seorang wanita, tidak boleh menggabungkan adik kakak dalam satu pernikahan. Laki-laki kan boleh poligami. Tapi Allah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan tidak boleh menggabungkan adik kakak dalam satu pernikahan, ya kan? Boleh nikah dengan wanita lain tapi adik kakak enggak boleh. Tetapi kalau antum cerai sama istri, la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan. Misal ada seseorang cerai sama istrinya. Lalu dia nikah sama adik iparnya, ya, atau kakak iparnya, misal, atau istrinya meninggal lah, contoh. Lalu dia nikah sama kakak istrinya atau adik istrinya, boleh. Karena sudah putus pernikahan yang pertama, boleh dia nikah, gitu kan. Berarti mereka punya hak rahim tapi tidak punya hak mahram. Dan tidak bisa kita hapus statusnya. Dan bagi laki-laki yang istrinya meninggal, daripada dia cari wanita lain, dia nikah sama iparnya. Ini tantenya ibu, tante dari anak-anaknya ya. Pasti akan lebih dekat, karena kalau meninggal ibu, yang wajib dibakti siapa? Khala, saudarinya ibu ya. Makanya kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Khala itu saudarinya ibu, penggantinya ibu. Jadi kalau ibu antum meninggal, antum cari saudari-saudarinya ibu antum, kakaknya atau adiknya. Antum bakti seperti ibu antum. Kalau ayah meninggal, saudaranya ayah, paman dari ayah, gitu kan. Nah seperti itulah. Jadi cemburu harus pada tempatnya. Kalau antum cemburu buta bahaya nih. Semua dicemburuin ya. Mungkin pasangan antum berdiri di mall, kenapa tuh tiang? Kenapa kok berdiri di sana? Pasti kok punya kenangan. Kenangan apa? Tembok, orang nunggu. Ya, kadang-kadang orang bilang, enggak saya tunggu kamu. Ah enggak mungkin, pasti begini. Ini syaitan sudah nih yang kuasai. Semua dicemburuin, gitu kan. Apa ini? Ikhwan dan akhwat sekalian, hidup bahagia itu di saat antum tidak terlalu banyak mengetahui banyak hal tentang orang, itu bagus. Makin bagus. Apa kata Nabi SAW kalau buka pintu beliau di pagi hari, sudah sholat duha, sudah mau jalan-jalan sama sahabat, begitu buka pintu, sahabat sudah nunggu. Perkataan pertama Nabi apa? Jangan ada yang ceritakan negatif tentang sahabatku. Aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Ini kita baru buka WA, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Sudah. Gosip dulu. Apa? Kenapa harus begitu? Bukan saya bilang jangan banyak tahu tentang istri antum, suami itu, bukan. Kalau kita tahu alhamdulillah, positif kita dukung, salah kita nasihatin kan. Tapi kalau kita mata-matain, kita cari tahu sengaja, untuk apa habisin energi itu? Oh Allah sudah kasih bodyguard gratis malaikat, ngapain ambil tugas malaikat? Hah? Pasang CCTV di mobil, cari tahu ini.
Ada tuh saya lihat beberapa aplikasi gitu, cari tahu di mana pasangannya selingkuh atau tidak. Itu orang-orang non muslim di sana, tidak beriman sama Allah. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memang betul maha pengasih, maha penyayang bagi yang bakti. Dan Allah sangat keras siksanya bagi para pembangkang. Gak usah antum pusing. Pasangan antum buat salah, Allah punya cara menghukumnya, bukan kita. Kita bertugas sebagai suami dan sebagai istri sampai ajal datang. Setelah itu selesai. Kan bebas tugas kita. Tujuan kita adalah akhirat. Kan begitu.